Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian, jamaah salat Id rahimakumullah. Mohon perhatiannya sebentar. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan salat Id, ulun ingin mengingatkan kembali tentang tata cara pelaksanaan salat Id agar kita mengetahui dengan yakin dan ingat. Nah, di sini kami hanya sekedar mengingatkan saja. Kalau ada yang ada ingat ataupun yang sekiranya memang belum mengetahui dengan yakin tentang tata cara pelaksanaan sholat Id, agar supaya apapun ibadah yang kita kerjakan bujur-bujur berdasarkan dengan ilmu, kadang asal umpatan aja. Nah, itu aja niat. Nah, agar supaya kita tidak termasuk kepada golongan orang yang disebutkan oleh seorang ulama di dalam kitab beliau, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak bakalan diterima. Nah, itu aja. Nah, karena sholat Id ini kita cuma 2 kali dalam setahun, supaya nang belum tahu menjadi tahu, nang kada ingat supaya ingat, nang kayak itu tah. Nah, jadi sholat Idul Fitri itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan 1 kali salam. Di rakaat pertama kita baca takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi hitungan 7 itu dimulai setelah selesai takbiratul ihram. Kalau dijumlahkan semuanya jadi 8 kali takbir lawan takbiratul ihram. Nah, itu di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua kita baca takbir sebanyak 5 kali selain takbir intiqal atau takbir bangun dari sujud yang kedua dari rakaat yang pertama hendak berdiri ke rakaat yang kedua bertakbir kalau kita. Nah, itu pada tabuat hitungan yang 5 tadi. Jadi hitungan yang 5 itu dimulai setelah kita berdiri. Kalau dijumlahkan semuanya jadi 6 kali takbir dengan takbir waktu bangun dari sujud tadi. Nah, yang mana di sela-sela takbir yang 7 dan 5 itu sunnah kita membaca tasbih 1 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambah dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, terserahnya. Nah, tasbihnya itu dibaca setelah selesai takbir dari awal hitungan 7 dan 5. Jadi di rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita kada bertasbih dulu. Nah, tetapi kita membaca doa iftitah. Nah, baru kita mulai menghitung takbir yang ke-7. Dan setelah takbir yang ke-7 pun atau takbir yang terakhir kita kada bertasbih lagi juga. Nah, sama di rakaat yang kedua setelah takbir waktu bangun dari sujud kada bertasbih dulu, dan setelah takbir yang kelima yang terakhir itu pun kada bertasbih lagi juga. Nah, artinya sebelum hitungan 7 dan 5 dimulai kada bertasbih dulu, dan setelah sempurna hitungan 7 dan 5 pun kada bertasbih lagi juga. Karena ingatakan tadi tasbih itu kita baca di sela-sela takbir yang 7 dan 5. Nah, ringkasnya di rakaat pertama kita baca takbirnya 7 kali, tasbihnya 6 kali aja. Dan di rakaat yang kedua kita baca takbirnya 5 kali, tasbihnya 4 kali aja. Nah, adapun lafaz niatnya yaitu usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat sahajaku sembahyang sunat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Di dalam hati kita berniat sahajaku sembahyang sunat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, jelas saya kebelah. Dan setelah sholat Id nanti, marilah kita dengarkan dengan seksama khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh khatib, yang mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Marilah kita jadikan momentum sholat Id ini untuk saling memaafkan segala kesalahan kita semua. Nah, jadi mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan agar bisa dipahami dan dimaklumi. Terakhir, ulun pribadi dan mewakili segenap kawan
kawan-kawan panitia Langgar Darus Shalihin dan juga seluruh kerabat kerja serta kru-kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita seberataan, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Allahu yaghfiru dzunubana wa atala a'marana bi sihhatin wa afiyah wa taqabbala minni wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum qira'atana wa qira'atakum wa salihal a'mal. Amin Allahumma amin. Fa aqulu jami'an ayyuhal hadirun minal aidin al faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.